Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Lambas Simatupang. Pada sesi hari ini kita belajar atau memberi hak jawab atas pernyataan Sabel Ahmed. Beberapa waktu yang lalu bisa kita lihat di YouTube, baik perdebatannya dengan orang-orang Kristen yang lain, dengan Christian Prince, dengan David Wood, dan banyak hal lagi. Nah, saudara-saudara, Sabel Ahmed menyatakan bahwa agama Kristen itu penyembah berhala. Bahwa kita, orang-orang Kristen, menyembah 3 Tuhan. Sebelum menjawab itu, anehnya begini, bahwa agama yang diimani oleh Sabel Ahmed menyembah yang namanya batu, mencium batu. Dan ketika ditanya, kenapa batunya dicium? Karena dia suci. Kenapa dia suci? Karena demikian tertulis di kitab suci. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, bahwa kita, orang Kristen, tidak menyembah 3 Tuhan. Kita bukan penyembah berhala. Kita tidak menyembah batu untuk menghapus dosa-dosa kita. Sama seperti yang diyakini oleh Sabel Ahmed bahwa mencium batu, menyembah, menjilatnya bahkan akan menghapus dosa. Kekristenan atau Kristen kita menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan itu ya jelas sekali, ada satu esensi dan 3 pribadi. Jadi bukan 3 Tuhan, 3 pribadi, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ada pengalaman Musa tentang ketika bertemu dengan orang-orang Israel yang bertanya, siapakah nama Tuhan itu? Maka dalam Keluaran 3 ayat 14 dijelaskan bahwa bagaimana Tuhan yang saya dan saudara sembah itu, dia menyebut namanya, aku adalah aku. Jelas sekali bahwa orang Kristen menyembah satu Tuhan dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan itu sendiri, yang kita kenal juga sebagai Yesus Kristus. Nah, itu bagian pertama untuk kita memberikan jawaban atas pernyataan daripada Sabel Ahmed bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus ingat, kita harus memberikan jawaban bahwa kita percaya kepada satu Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Roh Kudus, kita percaya kepada Allah Bapa, 3 pribadi di dalam satu esensi. Dan bagaimana juga perjanjian lama, perjanjian baru begitu jelas, begitu terang benderang untuk memberikan jawaban itu. Nah, yang kedua, hak memberi jawab yang kedua, bahwa Sabel Ahmed juga mengklaim bahwa dia penganut agama yang paling benar. Agama Yahudi, agama Kristen itu bukan sebuah agama, bukan agama yang benar. Jadi agamanya yang paling benar, dia agama yang diwahyukan. Nah, kita harus menjawab itu. Ketika kita tanya mengapa agama Sabel Ahmed merupakan agama yang paling benar, dia akan berikan jawaban. Karena agama Sabel Ahmed, agama yang percaya, agama juga yang diyakini, diimani oleh Abraham. Oh ya, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang Abraham, kita harus jelas sebagai orang-orang beriman. Kita harus jelas bahwa Abraham yang menurut Alkitab atau yang menurut kitab yang lain.
Nah, kalau kita lihat fakta, dan ini bukan hoax, dalam Quran surah 6 atau yang sering dengan disebut surah Al-An'am ayat 78. Ayat 78 di situ dijelaskan ada satu nas yang mengatakan bahwa ketika malam menyelimuti dengan kegelapan, dia melihat bintang dan berkata, inilah Tuhanku. Nah, dalam teks Inggris kita bisa perhatikan di ini bahwa when the night covered him over with darkness, he saw a star. He said, "This is my Lord." Abraham ketika dia melihat bintang, maka dia berkata, "Oh, inilah Tuhanku." Lalu di kemudian hari, ketika dia melihat matahari, lalu juga dia berkata, "Oh, inilah Tuhanku, matahari." Jadi saudara-saudara, bahwa Sabel Ahmad mengakui, dia menyimpulkan bahwa menyatukan bulan Allah dan Al-Akbar. Jadi dari situ muncul pernyataan Allahu Akbar. Jadi Allah itu dewa bulan, Akbar itu menjelaskan tentang matahari. Jadi dia menyatukan Allah dengan Akbar, bicara tentang dewa bulan dan matahari, sebagaimana yang sudah disaksikan oleh Quran surah 6 itu ayat 78. Nah, dari sini jadi dia menyatukan, lahirlah istilah keesaan atau yang sering dikenal dengan tauhid. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saudara dimanapun berada, dari bukti ini kita bisa melihat siapakah yang dikatakan penyembah berhala. Who is paganism? Apakah kita yang menyembah Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, atau Sabel Ahmad yang jelas-jelas menyembah batu, mencium, bahkan meminta pengampunan dosa dengan mengelilinginya? Alkitab telah memberikan jawaban yang jelas. Nah, dua pertanyaan besar ini harus kita berikan jawaban terhadap dua atau tiga pernyataan ini. Kita harus memberikan jawaban kepada saudara kita Sabel Ahmad untuk mengklirkan sebenarnya keberadaan kekristenan. Siapa yang dia sembah, siapa yang kita sembah, bukanlah sebagaimana pernyataan daripada Sabel Ahmad. Nah, saudara-saudara, pada pertemuan kita selanjutnya, video berikutnya kita akan berbicara tentang apa di balik pernyataan Quran bahwa agama Kristen, agama Yahudi masuk di surga. Apa di balik pernyataan itu? Salam sejahtera kita semuanya. Shalom. Tuhan berkati.